Hai, halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Florida Linda Mali. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusa Cendana, kelas A semester 6. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang wacana, di mana terdapat dasar-dasar wacana, mengenal analisis wacana, menganalisis wacana kritis, dan macam-macam wacana. Nah, teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas 6 cakupan materi, yaitu yang terdiri dari yang pertama, pengertian wacana, yang kedua, dasar-dasar wacana, yang ketiga, mengenal analisis wacana, kemudian yang keempat, menganalisis wacana kritis, yang kelima, macam-macam wacana, dan yang keenam itu bagaimana cara mengajarkan wacana di tingkat sekolah dasar. Kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian wacana. Apa sih itu wacana? Nah, jadi wacana adalah suatu bahasa yang utuh, bisa berupa lisan atau tulisan yang digunakan dalam konteks komunikasi. Nah, jadi wacana ini mencakup lebih dari sekedar kalimat yang mengandung konteks, tujuan, dan struktur tertentu. Nah, jadi teman-teman, wacana itu merupakan suatu bentuk komunikasi baik lisan maupun tulisan yang mengandung ide, gagasan, atau informasi yang terstruktur agar mudah dipahami oleh pembaca. Berikutnya, kita akan membahas dasar-dasar wacana yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama, kohesi. Nah, jadi kohesi ini merupakan hubungan antar unsur dalam teks secara gramatikal dan leksikal. Nah, contohnya itu seperti penggunaan kata ganti konjungsi. Kemudian yang kedua itu koherensi. Nah, jadi koherensi ini merupakan keterkaitan makna antar kalimat atau antar bagian dalam wacana. Nah, di mana kalimat pertama itu memberikan gagasan umum dan kalimat berikutnya itu menjelaskan secara detail dalam wacana tersebut. Nah, yang ketiga itu konteks. Nah, konteks ini di mana situasi atau latar belakang sosial, budaya, dan waktu yang memengaruhi makna wacana. Nah, dalam konteks budaya itu sendiri, saat kita mempelajari tradisi dari suatu masyarakat, konteks budayanya itu sudah ada di masyarakat itu sendiri dengan nilai-nilai norma dan keyakinannya. Kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu mengenal analisis wacana. Nah, jadi teman-teman, analisis wacana ini adalah kajian untuk memahami bagaimana bahasa itu digunakan dalam teks dan konteks tertentu. Tujuannya untuk mengetahui maksud tersembunyi, ideologi, atau kekuasaan yang terkandung dalam teks atau bahasa. Nah, jadi langkah-langkah untuk mengenal analisis wacana itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan pertanyaan penelitian, yang kedua itu memilih data yang relevan, yang ketiga menganalisis teks konteksnya, kemudian yang keempat itu menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya. Menganalisis wacana kritis. Nah, jadi teman-teman, analisis wacana kritis atau AWK ini berfokus pada 3 bagian, yaitu yang pertama, mengungkap relasi kuasa dalam teks, kemudian menganalisis bagaimana bahasa menciptakan, mempertahankan, atau menentang ideologi tertentu. Yang ketiga itu digunakan dalam kajian media, politik, gender, dan isu-isu sosial lainnya. Nah, jadi analisis wacana kritis ini membantu penulis untuk mengetahui dan juga mempertahankan ideologi atau isu-isu yang terdapat dalam suatu teks tersebut. Berikutnya itu macam-macam wacana. Nah, jadi teman-teman, wacana itu terdiri dari 5 jenis. Di sini kita akan membahasnya satu persatu. Mulai dari yang pertama, yaitu wacana naratif. Nah, jadi wacana naratif itu merupakan bentuk wacana yang digunakan untuk menceritakan sebuah kisah yang biasanya menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, contohnya itu seperti cerita dongeng dan novel. Kemudian yang kedua itu wacana deskriptif, di mana menggambarkan objek atau peristiwa. Nah, jadi wacana deskriptif ini menggunakan bahasa yang rinci, detail, dan juga kata-kata sifat, juga menggunakan bahasa indrawi, dan juga wacana deskriptif ini harus menarik perhatian dari si pembaca. Nah, yang ketiga itu terdapat wacana argumentatif, yang dimana berisi tentang pendapat dan alasan. Nah, contohnya itu seperti pidato. Nah, yang keempat itu wacana ekspositori, di mana menjelaskan suatu konsep atau informasi. Nah, jadi tulisan yang menyampaikan pendapat dengan adanya bukti dan alasan yang tepat. Nah, yang terakhir itu wacana persuasif. Nah, jadi wacana ini bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi si pembaca. Nah, jadi wacana ini di mana terdapat ajakan moral untuk menjaga kebersihan atau ajakan untuk bergabung dalam kampanye di lingkungannya. Nah, jadi di sini juga
kita akan belajar tentang cara mengajarkan wacana di tingkat sekolah dasar. Nah, jadi yang pertama itu model pembelajaran yang digunakan. Biasanya terdapat dua model pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan wacana ini di SD. Nah, yang pertama itu model pembelajaran kontekstual. Nah, jadi model ini di mana mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata dari siswa agar lebih mudah dipahami. Nah, contohnya itu saat membahas tentang wacana deskriptif, seorang guru itu bisa meminta peserta didik untuk menggambarkan kelasnya sendiri. Kemudian kalau pada saat membahas tentang wacana naratif, siswa itu bisa menceritakan atau menuliskan cerita berdasarkan pengalaman mereka sendiri yang mereka alami. Nah, model pembelajaran yang kedua itu model pembelajaran kooperatif. Nah, di mana murid bekerja dalam kelompok kecil untuk memahami dan menganalisis wacana bersama-sama. Nah, contohnya itu seperti guru membentuk sebuah kelompok di mana di setiap kelompok itu membaca sebuah cerita pendek, lalu mendiskusikan siapa tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut, alur cerita, dan pesan moral dalam teks tersebut. Oke, baik tadi teman-teman. Metode pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan wacana di tingkat sekolah dasar itu bisa menggunakan 4 metode ini, yaitu yang pertama diskusi kelompok. Nah, di mana guru membagi peserta didik menjadi kelompok kecil. Kemudian setiap kelompok itu membaca satu wacana atau teks. Setelah itu mereka berdiskusi menjawab pertanyaan yang terdiri dari siapa, apa, di mana, mengapa, dan juga bagaimana. Nah, yang kedua itu bisa juga menggunakan metode pembelajaran cerita bergilir atau storytelling. Nah, di mana itu guru memulai sebuah cerita, kemudian siswa itu secara bergilir melanjutkannya. Jadi metode ini bertujuan untuk melatih pemahaman alur dan logika dari cerita. Yang ketiga itu bisa menggunakan metode pembelajaran tanya jawab interaktif, di mana guru membacakan sebuah teks, kemudian siswa itu diajak berdiskusi dan menjawab pertanyaan, pemahaman, dan kritis. Kemudian yang keempat itu metode pembelajaran yang bisa digunakan yaitu menulis bersama. Nah, di mana guru dan siswa bersama-sama menulis sebuah contoh wacana di papan tulis, misalnya itu mendeskripsikan sebuah hewan peliharaan di rumah mereka masing-masing. Nah, jadi teman-teman, strategi pembelajaran yang dapat digunakan seorang guru untuk mengajarkan wacana di sekolah dasar itu bisa menggunakan, yaitu yang pertama, membaca dan memahami teks. Nah, di mana guru menyiapkan sebuah teks pendek, bisa teks naratif atau teks deskriptif, kemudian menyuruh peserta didik itu untuk membaca bersama guru. Setelah itu, guru membimbing peserta didik untuk mengidentifikasi struktur dari wacana tersebut yang di dalamnya itu termuat judul, isi, dan kesimpulan. Nah, strategi yang kedua itu analisis sederhana, yaitu 5W tambah 1H. Nah, di mana peserta didik menjawab pertanyaan itu, pertanyaan-pertanyaan dasar seperti what, where, when, why, how, dari wacana yang dibahas. Strategi yang ketiga yang bisa digunakan oleh seorang guru yaitu menyusun kembali cerita atau rekonstruksi, di mana teks acak yang dipotong-potong, kemudian peserta didik itu diminta untuk menyusun kembali urutannya berdasarkan pemahaman isi teks dari cerita tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu menceritakan wacana sendiri, di mana guru menyuruh peserta didik membuat sebuah teks pendek dengan bimbingan guru. Nah, seperti menceritakan kegiatan liburan mereka, itu masuk dalam teks naratif, kemudian menggambarkan hewan pemeliharaan mereka. Ini masuk dalam teks deskriptif. Dia pembelajaran yang digunakan seorang guru untuk mengajarkan wacana di tingkat sekolah dasar. Yaitu terdapat 6 yang bisa diterapkan oleh guru atau bisa digunakan oleh guru. Yaitu yang pertama, teks bergambar atau komik pendek. Nah, jadi komik ini merupakan narasi visual yang menggunakan urutan gambar untuk menceritakan sebuah kisah. Kemudian yang kedua itu kartu kata dan kalimat. Yang ketiga video pendek atau animasi edukatif yang dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian siswa dalam belajar. Kemudian yang keempat, gambar kerja peserta didik. Yang kelima itu PPT interaktif ini dibuat oleh seorang guru untuk membantu proses pembelajaran sehingga peserta didik itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, yang kemudian yang terakhir itu bisa menggunakan game. Nah, game yang digunakan itu guru bisa menggunakan seperti quizzes, Kahoot, dan Wordle. Sekian dulu penjelasan materi dari saya. Semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman yang menontonnya dan juga dapat berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih.